Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Senang rasanya saya kembali bisa bersua dengan para ibu yang luar biasa. Biasanya pengajian kebanyakan ibu-ibu. Memang ibu-ibu itu powernya cukup besar ya Pak Bu. Ibu-ibu itu dipandang sebagai tiangnya sebuah negara. Umat itu bahasa Arab. Kalau dibuang huruf T marbutohnya umma. Umma itu apa? Ibu. Artinya umat itu maju atau mundurnya tergantung ibu. Umat itu sukses atau gagal tergantung ibunya. Maka seorang lelaki yang sekarang sedang bujangan, jomblo, harus berpikir perempuan mana yang nanti akan saya nikahi, yang akan menjadi penentu umat gitu. Ibu ya, karena ibu adalah penentu umat. Hebat atau tidaknya seorang laki-laki tergantung ibu seperti itu. Baik. Ibu itu secara psikologis, kalau laki-laki itu rasional ya. Kalau ibu itu irasional. Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Kalau laki-laki mau beli seberapa ya Mang? 50.000 rupiah di pasar mah ditawar tuh. Kunaon Bu? Rasional, sanes izin daripada nyieun sorangan, daripada capek beli langsung. Ibu berapa Mang? 50.000 rupiah pasar mah Bu? Dipeser tapi tawis lah sabar awisna kita gitu sabaraha Bu? 45.000 rupiah ibu cek Mang teh ketiasa Bu 47,5 we kokoh Bu. Akhirnya dia ibu lamun mendakan barang langkung mirah tina harga asal, wah bingang dibaja-baja, alhamdulillah ya sakieu Bang Ustaz. Are pek teh batur mah 47.000 rupiah langsung kumaha Bu? Lulus deui geuningan lebih murah batur gitu. Itu ibu-ibu ya. Ibu itu sangat-sangat fundamental perannya dalam pembangunan peradaban. Ya. Ibu itu sangat-sangat fundamental perannya untuk membangun generasi umat yang punya peradaban. Umat itu ya anak kita, Ibu. Ibu ya, anak kita itu umat. Jangan yang lain dulu. Umat anak kita. Hari ini saya tidak bahas tentang parenting ya, Pak Dadan. Saya akan bahas tentang salah satu tugas pokok ibu, yaitu manajemen keuangan. Bu ya, manajemen keuangan. Dan saya sengaja materi ini di live streaming, ya Pak Bu. Jadi nanti orang tua yang tidak bisa hadir, Pak Dadan bisa di-share nih. Live streamingnya saya sudah live streaming di YouTube saya pribadi. Namanya Abiyena Yuri. Nanti bisa diakses, boleh sambil ngaji di sini atau bisa di-sharingnya kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa ya subscribe. Alhamdulillah subscribe saya sudah di atas 5.000.
Alhamdulillah. Targetnya pengen 100.000 subscriber. Doakan Ibu ya. Baik, kita mulai manajemen keuangan. Bu, Pak, sebenarnya tugas pokok nyari nafkah siapa? Suami atau istri? Suami. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran, kata istri. Kata istri ya. Kata Al-Quran, kata hadis Muslim ya. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para istri, suami wajib menafkahinya bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Ma'ruf itu adalah sebaik-baiknya atau yang terbaik, perspektif budaya, kebiasaan, adat istiadat. Ma'ruf dari kata uruf. Ibu ya, uruf artinya budaya. Gitu. Nanti ada suami yang tipenya, Ibu ya, tipenya uangnya total dikasih semuanya. Nah, Ibu bapak kayak gaji 5 juta, semuanya kasih 5 juta. Buat bapak nanti dialokasikan sesuai dengan kebutuhan harian atau mingguan. Ada suami yang uangnya dipasihkan upami berbelanja. Mau belanja ngasih. Ya, mau beli apa? Pakaian, mau beli kain, mau beli beras, ngasih. Berarti suami yang pegang uang. Atau ada suami yang 50-50. Ibu setengah, bapak setengah. Oh yang cekap sebulanin di sana. Di sini barangkali tipe ini ada ya Bu ya? Ada ya. Paling banyak yang mana Bu? Yang suaminya diempet-empet atau ini mah semuanya aja? Ibu pilih yang mana? Full semuanya atau diempet-empet? Tergantung ibunya. Kalau ibunya sangat-sangat apik, bisa manajemen keuangan, bapak percaya nih semuanya. Tapi kalau ibunya diberi kaping hiji di pasien atas, kaping 5 atau koma. Nah itu mah nggak boleh semuanya, empet-empet gitu kan. Gitu. Itu hanya berkaitan dengan negosiasi ya. Silakan saja suami istri kemudian komunikasi, pingin semuanya atau pingin ditahan sama bapak, tiap ada kebutuhan dikasih. Nah, mangga ya Bu ya. Hanya prinsipnya tugas pokoknya adalah bapak suami yang wajib mencari nafkah. Maka suami istri yang baik itu adalah yang pekerjaannya workshop. Bapak work, ibu shop. Bapak work, ibu shop. Bukan kebalik, bukan homework, ya bapak home, ibu work, enggak ya Bu ya. Tapi workshop, bapak yang kerja, ibu yang shopping. Enak ya Bu? Enak ya Bu ya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita bahas dulu tentang peran istri. Sebenarnya saya mempunyai worksheet ya Bu, worksheet buat diisi tapi nggak di print karena waktunya cukup mepet. Nanti saya mungkin share worksheetnya ke Pak Dedan ya, buat gambaran bagaimana kita mengolah keuangan secara umum. Peran istri itu adalah pertama motivator, Bu ya, motivator ngadorong bapak supaya maju, Bu ya. Suami yang diam di rumah, tidak punya pekerjaan alias tukang ngalah anggur, pengangguran, Ibu, pengacara, pejabat, gaya acara, Ibu ya, seperti itu. Itu suami yang tidak bersyukur kepada Allah dan kepada keluarganya. Coba dicek surat Saba 13.
I'malu ala Daud syukran. I'malu, bekerjalah wahai keluarga Daud, syukran, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Berarti suami yang bekerja itu sedang bersyukur kepada Allah. Prinsipnya apa, Bu? Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Berarti suami yang bekerja, suami yang bergerak dari rumah keluar dari nafkah, ketika dia bekerja dia sedang bersyukur. Ketika dia bersyukur, kata Al-Quran, akan ditambah nikmatnya. Jadi sok sanaos suami teu gaduh pada melan keluar we. Tapi kadang di Sunda mah da luar biasanya Pak. Heuai ge pagawean. Gawe teh heuai we maneh mah heuai ge gawe teh sarewe, berarti sare teh pagawean. Hanya pagawean pekerjaan ada yang produktif menghasilkan, ada yang tidak. Maka suami, kalau misal ada suami yang di PHK oleh perusahaan dan akhirnya tadi jadi nganggur, maka walaupun nganggur jangan diam di rumah. Nyebutnya keluar, naon aktivitas yang itu menjadi bahan syukur pada Allah. Ketika syukur pada Allah ditambah nikmat Allah. Ibunya seperti itu. Surat Saba ayat ke-13. I'malu ala Daud syukran. Itu pertama, motivator. Oke, baik. Bu, ibu itu akan menentukan rasa bapak. Ya, hati bapak. Bapak semangat atau tidak semangat itu tergantung kualitas ibu. Ini Bu cerita nih. Dalam dunia kajian kitab Pak, ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Daqiqil Id. Pernah dengar Bu nama ini? Ibnu Daqiqil Id, seorang ulama penulis kitab. Kalau ibu bapak paham bahasa Arab bakal seri. Nah, aya namanya Daqiqil Id. Daqiqil Id itu artinya kue lebaran. Dakik itu kue lebaran, kakaren Bu. Id lebaran. Kok bisa-bisanya ada ulama namanya Imam kue lebaran? Gini Bu ceritanya. Kan biasa kalau menjelang Idul Fitri suka ceramah ya Bu ya, Ustadz itu ceramah di jamaah. Dan habis Idul Fitri, sholat Id, itu biasanya rumah ulama ini kedatangan masyarakat, silaturahmi, datang masyarakat, datang para santri. Ya namanya ada tamu harus dijamu, harus siap makanan, kue lebaran dan sebagainya. Jong-jong ya Bu, santai si ulama ini. Malam harinya Pak Bu dibisikin sama istrinya, Pak, kita belum ada kue lebaran. Pak, teu acan aya kakaren lebaran. Gebog teu leuwas. Nah, leuwas. Pan anjing teh bakal saeur tamu. Bisi wirang gitu. Ari ustad ngajarkeun kudu ngahormat tamu cek kitu. Ari pas aya tamu teu cai-cai acan. Oh, kaemutan. Besoknya pagi hari ulama ini berangkat ke lapangan dan ceramah. Di tengah-tengah ceramahnya kolebat keemutan kue lebaran. Di tengah-tengah ceramah dia bilang Daqiqil Id, kue lebaran gitu. Jamaah teh, nah si ustad ngabahas kue lebaran, teu nyambung sareng pembahasan awal, sing horeng keemutan. Ibunya keemutan, betapa luar biasanya peran seorang ibu. Tepira mau ngaharewos gitu berpengaruh kepada kualitas pekerjaan seorang suami.
Makanya di rumah ketika bapak pulang ke rumah tidak bawa uang, jangan ditendang. Tong ditendang, kunci we bumina gitu. Ketika bapak pulang bawa uang, Bu, bersyukur ya Bu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengaudit keuangannya. Dari mana ini gitu ya. Kumaha tadi dan mana, apa yang terjadi, apa masalah dan sebagainya. Motivator Bu, paling penting adalah ketika suami sedang jatuh, ketika ekonomi sedang turun, ibu yang harus menjadi tempat bersandar seorang suami. Bu, suami mah dug hulu pat nyawa, ibunya sirah jadikan hulu. Oh, mau Bu? Oh, gitu. Intinya adalah bekerja keras suami itu demi keluarganya. Maka ibu tugasnya memotivasi. Bagaimana motivasinya? Ada banyak cara. Pertama, motivasi dengan komunikasi, dengan ucapan. Bu ya, tekenging bati teh alhamdulillahnya Pak, kusumpingna Bapak kabumi ge, alhamdulillah ibu mah seneng pisan. Ngan leuwih seneng mun Bapak artos gitu Pak. Gitu Bu. Motivasi atau motivasi dengan gestur tubuh kita. Bapak sumping teh Bu, ibu kedah kumaha? Senyum. Bapak datang jam medud. Nah, emu dulu bongana cenah can meuli. Punya gitu. Senyum ibu itu akan menjadi penawar lelahnya seorang suami. Bunya gek calik teh ulah waka ditaroskeun menang duit can tong, ulah waka heula. Setoran ulah waka heula. Cari keula nya bunya. Nyanak lah naon? Cai pami aya leuteun tuangeun pasieun heula. Tos rengse rine, Pak, kumaha ye pergi artos kanggo naon dapur, kanggo meser sangu. Buayah nanya cenah Bapak, mun menang artos Rp10.000. Ditampi pisan Bapak, insyaallah ku ibu. Tidu. Artos Rp10.000 mah Bu, Pak cenah ku ibu artos sakieu mah insyaallah bakal awet satauneun. Hebat. Nah, meuli kalender. Punya satahun awet punya. Ibu ya. Itu Bu, intinya ibu motivasi dengan komunikasi yang baik, dengan gestur tubuh yang baik. Maka suami ketika itu akan berlipat-lipat semangat mencari nafkahnya. Beda ketika pulang ke rumah malah dicahcer, diomongan, dicarekan ibunya. Keur teh capek, rudet. Ibunya rudet. Akhirnya kumaha Bu? Ya, kaburnya ibunya. Ibu suami jadi hoream damel, semangatnya menurun dan sebagainya. Maka tugas ibu pertama motivator. Kedua adalah finance manager. Manajer keuangan. Ibu ya, ibu yang kedua tugasnya finance manager, manajer keuangan. Meskipun tadi polanya suami saya sealit nasihana, tetap ibu harus memanage keuangan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi keluarga yang tipenya mah ieu artos sadayana cepengan ku mama. Itu wajib memiliki keahlian manajemen keuangan. Bagaimana caranya? Uang yang diberikan suami itu tidak habis dalam sekian bulan. Bagaimana caranya ibu bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan tapi budgetnya rendah. Nah, itu ibu yang harus memanage dengan baik. Ini kita bahas di depan, kita akan bahas tentang bagaimana cara manage keuangan keluarga muslim. Yang ketiga adalah profit auditor. Tugas ibu adalah profit auditor, pengaudit keuangan suami. Upami biasana gaji teh mung 2 juta, tiba-tiba kayak artos 10 juta atau tuh
atau sieun? Nyaan, jujur ya. Oh ya, antara atau sareng curiganya punya. Taros heula. Ieu 10 juta di mana? Pan biasanya geus 2 juta kayak atas teh. Ternyata ieu mah bos masihan bonus. Nah, ibunya enggal bu belanja ibunya. Nah, kenapa harus diaudit oleh ibu? Salah seorang istri salafus sholih berkata begini, kunna nasbiru alal ju. Pak abdi para istri nasbiru insyaallah sabar alal ju upami lapar. Pedah teu aya artos jang meser tuangeun ngantosan lapar, insyaallah abdi sabar. Saya akan sabar. Walakin la nasbiru 'alan nar, tapi kami para istri tidak akan bersabar, tidak akan tahan kalau harus ke neraka. Maksudnya adalah ini nasihat dari istri kepada suaminya agar nafkah harus yang halal, jangan yang haram. Kenapa? Yang haram itu efeknya, Bu, ayyumalah min nabata min haram fannaru aulabi, daging anu mana wae, daging yang mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabi, neraka lebih cocok baginya. Maka mereka mengatakan kunna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami bisa bersabar menahan lapar, tapi kami tak tahan kalau harus masuk neraka. Maka Bapak pastikan semua transaksi bisnis, semua sales and penjualan, semua profit, fresh money, pre-cash, dividen, apapun namanya harus dari sumber yang halal biar barokah. Lamun tes barokah insyaallah barokah. Nyebutnya mun barokah barungah insyaallah ya begitu. Itu ketiga. Yang keempat, ini yang sekarang jadi fakta di lapangan, Pak. Seorang istri bisa berperan sebagai stakeholder ekonomi. Artinya pelaku. Dina hartos ibu bisa membantu suami mencari nafkah. Tetapi ada syarat yang sangat ketat. Kalau istri mencari nafkah, istri berjual beli, jualan, dagang, ngurus perusahaan, pertama harus atas izin suami. Ibu ya, harus atas izin suami. Pak, boleh enggak ibu jualan? Oh, boleh sekali. Boleh, asal kenging atau seueur bapak cari ngeus manuk di bumi gitu. Ingat, ibu itu hanya membantu. Silakan atas izin. Kedua, ketika beraktivitas di dunia usaha, pastikan aktivitasnya jangan yang ikhtilaf, bercampur baur antara perempuan dan laki-laki, enggak boleh. Pastikan usahanya, pekerjaan ibunya yang benar-benar syar'i. Ketiga, ketika ibu bekerja, berbisnis, ngurus usaha, ngurus perusahaan, pastikan ibu punya kewajiban pokok sebagai robbatul bait. Apa, Bu? Robbatul bait, mengurus rumah tangga. Angkat enjing-enjing, tos beres nyeuseul, tos beres gegero, ibunya murang kali tos siap sarapan. Ieu mah ibunya geroheun numpuk seuseheun. Kan cenah seuseheun teh ciri jami beunghar ibunya. Beunghar teh bru di juru, bro dipatok ngalaya seusehan di tengah imah. Itu jangan terjadi. Pastikan dulu fungsi robbatul baitnya selesai. Maka ibu silakan bisa. Bagaimana caranya? Nah, hari ini sangat banyak cara ya Pak. Ibu-ibu bantu suaminya nggak usah keluar rumah hari ini mah. Cukup di depan laptop atau pakai Android. Jualan online.
Bu ya, sekarang dari HP bisa menghasilkan cepet. Bu ya, dari HP bisa menghasilkan profit yang gede. Ada Bu caranya, sangat banyak. Maka Android yang Ibu punyai hari ini, coba cari referensi bagaimana bisa berjualan dengan Android. Ulah dina WA hungkul, dina grup hayo we nge-share dagangannya punya. Ulah dina SW wae ulah ada teknik tertentu yang bisa dimaksimalkan Ibu mendapatkan keuntungan dari HP tanpa punya barang. Tanpa ngider ke mana-mana. Lamun Ibu nyanak barang dagangan ngider upami kedah ngetrokan 100 bumi sabarajameun. Ibunya mapahna tos cangkel, komo lamun hujan, ngetrokan bumi, cantang tos pajeng. Ku HP mah tak kedah keluar bumi, klik tiasa ngajangkau ratusan, ribuan, bahkan jutaan jalmi. Maka ibu-ibu yang hari ini merasa punya waktu luang di rumah, ya Bu ya, di bumi nyahase pisan, pas pisan ibu-ibu itu kemudian belajar bagaimana berbisnis dengan melalui handphone. Insya Allah Bu, ilmunya sangat banyak di YouTube piarian. Barangna barang batur, jualna ku urang, profitna kabagian. Mangga eta Mas cara seueur. Lamun muka toko di jalan itu kita kalau mau keluar kota bagaimana Bu tokonya? Tutup, warungnya tutup. Kalau pakai Android keluar kota di sakuan warungna ge. Ya, di sini warungnya di HP. Sakuan warungna ge. Bu ya, makanya hari ini berbasis teknologi. Ibu-ibu harus melek dengan teknologi. Dagang seblak. Ayeuna mah kana naonkeun? Kana YouTube keun, kana Facebook keun. Dagang cireng naon wae, ayeuna mah kana ieu keun. Di Simkuring Bu, di rumah dekat saya itu ada tukang martabak, Bu ya. Masuk gang sempit Bu. Tapi yang belanja banyak. Dari mana dia tahu itu? Ternyata dari digital marketing. Ibu ya, begitu. Insya Allah bisa menjadi stakeholder, tapi terbatas pergerakannya, tidak boleh leluasa. Baik, nah sekarang kita lanjut. Sampai pukul berapa Kak? Pukul 10? 10-an? Oke. Sekarang gini, kenapa harus ada manajemen keuangan? Kunaon atau sekedar diurus gitu Bu? Kenapa harus ada manajemen keuangan? Paling pertama adalah karena ada kebutuhan dan keinginan. Ingat Bu, kita ini punya dua hal. Pertama, kebutuhan. Kedua, keinginan. Pertanyaan saya sederhana. Ibu-ibu, antara kebutuhan dan keinginan besar mana coba? Besar mana Bu? Ayo. Besar mana biaya untuk kebutuhan atau keinginan? Oke. Mana contohnya? Contoh Bu, Ibu makan butuh atau ingin? Butuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita apa Bu? 4 sehat, 5 sempurna. Kata prinsip ini tuang jeung tahu ge atau sekap. Makan dengan tempe, tahu udah cukup. Pakai lalap misalnya mentimun juga udah cukup. Selesai Bu, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi hari ini kebutuhan makan ini digeserkan jadi keinginan. Apa Bu keinginannya? Hayang nasi padang ibunya. Gurame. Kita makan TO yuk. Makan TO-nya enggak di rumah Bu, di mana Bu? Di restoran tuh di Ben Hill sana.
Kalau ibu makan bikin TO paling berapaan bu sekeluarga? Ya, murah ya bu ya. 5.000 per orang bisa nggak TO? Sangat bisa, tapi sudah berubah dari kebutuhan ke keinginan, akhirnya berangkat ke sebuah resto beli TO, ternyata menuna sabaraha 20.000 rupiah, kali limaan beli TO CF 100.000 rupiah. Itu efek apa? Efek keinginan, efek gaya hidup. Tak apa mah dahar TO ngan di mana? Di restoran. Fotonya ibunya statusnya update, aduh. Akhirnya membeli keinginan gede uangnya. Boleh nggak bu bergaya? Bu, boleh nggak bergaya? Pak, ya gaya tuh pak, geraya tuh. Nggak rayanya. Jadi ayah teh anu tiungna 2 jutaan tiungna. Teh ayah bu. Nah teh ayah. Teman saya tuh di Tasik itu, teman-teman antara entrepreneur itu istrinya gamisnya aja 2 juta. Anu dianggo saanggeun teh kirang langkung 10 juta. Sapatuna branded, tiungna branded, ya, pakainya branded. Pertanyaannya adalah boleh tidak? Boleh tidak? Boleh asal sesuai dengan isi dompet. Ibu-ibu harus ketahui ya, dalam dunia usaha tidak ada kata mahal dan murah. Mahal murah itu terjemahnya adalah ketika suatu barang itu harganya tidak sesuai dengan kualitas, itu mahal. Atau ketika sebuah barang harganya tadi tidak sesuai dengan isi dompet. Tapi kalau barang kualitasnya bagus, the best, harganya tinggi, itu tidak disebut mahal. Enggak bu, value-nya tinggi, harganya tinggi, bukan mahal ya, tinggi. Karena harga dan value dan nilai dan kualitas itu 1 banding. Kualitasnya rendah, harganya rendah, sebanding. Mahal sareng murah mah tadi ketika barangnya kurang bagus, harganya tinggi, eta mahal namina. Ketika harganya sudah tinggi, bagus barangnya, tapi artos teh gaduh, eta namina mahal. Mangga ibu-ibu, kalau ibu-ibu berangkat ke sebuah tos serba, pingin beli gamis, yang pertama dilihat apanya dulu? Ayo. Bandrolnya atau kualitasnya? Kenapa bu bandrolnya dulu? Bisiro wah sagebeg ibunya. Tos semangat bogo itu acuk campurkeun pas toong mulapes deui ibu ngaleos. Ibu ya. Maka kalau kita ingin tanda kutip ya bu ya, tanda kutip menghilangkan kata mahal adalah bukan menghemat, bukan nyari yang murah, tapi tingkatkan pendapatan. Dompetna sing kandel, kade kandelna ku artos sanes ku koran. Ibu ya, kalau uangnya udah tinggi, bu, yang penting barangnya berkualitas dan dibutuhkan, dia beli. Dah nilai mah 1 sebanding dengan harga. Gitu ibu ya. Jadi itu matak. Nah habat kedah di manage keuangan. Hati-hati karena kita punya kebutuhan dan keinginan. Engke palebah karena keinginan. Nah di sana kita khawatir uang kita hanya cukup untuk 25 hari ke depan. Sisanya kita ngegel curug. Tuangna sarang gepuk, gepurupuk, nyemuanya seperti itu ya. Maka kita harus manage keuangan kita. Yang kedua, karena memang kita punya uang,
Bu ya, karena punya uang. Matak manajemen keuangan teh kalau kita punya uang, lamun teu aya atas nama teu kudu dimanage, tapi aya artosna ibunya. Karena ada uang itulah kita harus manajemen keuangan. Oke, bagaimana ibu-ibu? Nah, secara umum dulu Bu ya, ada 2 macam manajemen keuangan. Secara umum, pertama manajemen sumber. Ya, berarti kalau kita ingin punya uang, kita harus punya sumber uangnya. Kedua, manajemen alokasi. Saatos aya artos terus dialokasikeun. Berarti hari ini kita belajarnya secara umum. Pertama, manajemen sumbernya dulu. Kedua, manajemen alokasinya. Sumber uang, ibu-ibu artos di mana sumberna? Bu, halo, uang apa Bu? Dari suami? Oke. Suami dari mana? Bekerja. Oke, ibu-ibu, ada yang pernah dengar cash flow kuadran? Pernah dengar nggak? Teh? Udah pernah dengar? Pernah ibu? Barusan dari saya. Bu, ada seorang pengusaha besar di Amerika, iosnya orang kafir ge, orang canak ilmu nawenya. Namanya Robert Kiyosaki. Pernah dengar? Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki. Dijikeun Kiyosaki. Dia menyampaikan sebuah teori yang namanya cash flow kuadran. Kuadran arus keuangan. Kuadran penghasil keuangan. Ada 4 macam mesin penghasil keuangan. Pertama, namanya employee. Tadi ibu bilang bekerja. Nah, suami yang bekerja di sebuah usaha, bekerja di sebuah perusahaan namanya employee. Apa Bu? Bahasa gayanya adalah you have a job. Engkau memiliki pekerjaan. Ibu ya, pergi pagi, pulang petang. Seorang employee Bu artosna aman. Pokoknya mah tiap tanggal hiji gajian gitu. Gajian tanggal hiji. Yang penting apa? Yang penting setiap hari dia harus patuh pada aturan perusahaan. Lamun cek perusahaan teh lebat jam 8, patuh jam 8. Sok senajan hujan ageung wayahna harus berangkat. Walaupun hujan gede berangkat. Pulang jam 4. Jam 2 sudah selesai pekerjaan. Wayahna dek kenging waka uwi tungguan jam 4 sampai uwi. Bu ya, uangnya aman tiap tanggal 1 gajian di sana. Tapi pekerjaannya tadi. Bu diatur oleh siapa? Oleh telunjuk yang punya usaha. Bagian anu, bagian ieu, bagian eta, wayahna jam sakieu putlah. Itu namanya employee. Tapi uangna aman. Contoh employee saha Bu? Pegawai bank, itu employee. Direktur bank, employee, direktur bank. Sabaraha gajina Bu? Puluhan juta ya punya. Tahu teller Bu, teller di bank ya tellernya. Teller, oh teller. Itu namanya employee. Gajinya bisa besar Bu ya, 4 juta, 5 juta, gede. Tapi jangan dikira pekerjaannya mudah. Berat pekerjaannya gitu. Apalagi Bu, cleaning service, OB, manajer marketing, manajer produksi itu employee. Dengan employee bekerja pada orang lain, akhirnya dapat apa Bu? Dapat uang, gaji. Yang kedua naik, namanya self employee, SELF, self employee. Iya mah sering Inggrisna you own a job. Tadi mah you have a job, ayeuna mah you own a job. Engkau yang punya usaha.
Tadi mah engkau mempunyai pekerjaan, emang engkau yang punya usaha. Iya mas, sagala punya lira, serba sendiri. Belanja sendiri, Bu ya, ngadonan sendiri, ngagoreng sendiri. Bu ya, pokoknya mas semuanya proses oleh sendiri, sampai dagangnya pun sendiri. Saya contohnya tukang dagang naon cilok ke pasar sorangan, nyitak sorangan, dagang ngider sorangan, ngitung artos ku sorangan, teu beak cilokna beakeun ku sorangan. Itu self employee, serba sendiri. Apa untung ruginya? Untungnya dia bebas waktu. Jam 8 bade angkat hujan ke cios, kumaha abdi we bebas. Nyebutnya teu aya anu nyeuselan, bebas. Ngan kelemahannya apa, Bu? Capek sendiri, uangnya tidak aman. Ibunya tidak aman, berangkat dapat uang, tidak berangkat dapat uang. Itu self employee. Tapi lamun self employee sukses bisa lebih daripada employee. Apa contoh self employee? Tadinya Pak pedagang alit, cilok dan sebagainya. Dokter. Itu self employee, dokter itu. Pengacara, self employee. Kenapa? Kalau dia nggak kerja, nggak dapat uang. Dokter kalau nggak buka klinik, nah itunya self employee. Itu ya Bu. Naik lagi Bu, yang ketiga namanya apa? Business owner, BO. Bahasa Inggrisnya you have a system and other works for you. Engkau menciptakan aturan, sistem, dan orang lain bekerja kepadamu. Tadi mah belanja punya ira, ayeuna mah kubatur. Bagian produksi belanja. Bagian nyitak, aya bagian produksi, bagian nyitak. Bagian packaging. Aya di bagian jualan teu, aya bagian marketing. Bagian sales. Engke atas kenging tah kenging, kusang ngitungna ngurusna kurang, henteu aya bagian keuangan. Urang mah naon? Kieu we calik. Calik ibunya tiap bulan varios laporan. Pas kitu gajihan, tah kurang gajihan tah. Namanya business owner. Bu. Ya Bu ya, business owner. Hari ini yang business owner siapa Bu kebanyakan? Orang-orang non muslim kebanyakan ya Bu ya. Orang Islam sekarang harus didorong minimal self employee Bu ya, serba nyaira heula engke tos seueur penjualan rekrut karyawan hiji heula, dua heula terus dikeun ka seueurnya punya nuju ngabangun naon ieu teh sumber penghasilan, business owner. Muka opat terakhir naik namina investor. Investor mah Bu ieu teh kumargi seueur teuing artos bingung ka manakeun. Punya batur mah bingung teh seueur teuing artos, urang mah bingung teh tebak. Orang itu pusing karena banyak uang, kita pusing. Gitu. Karena dia bingung gimana nih uang kemenain ya, akhirnya dia suruh uangnya bekerja. Investor mah uang bekerja untuk dia. Ibu ya, kalau employee bekerja untuk uang. Investor mah uang suruh keluar nyari teman-temannya. Kalau udah punya, udah banyak, balik lagi sini. Ibu ya. Nah, ini oleh Rasul, oleh sahabat dipraktekkan, diajarkan. Rasulullah pernah jadi self employee. Kapan? Menggembala kambing.
Rasulullah pernah jadi seorang self employee. Kapan? Berdagang dengan pamannya ke Syam. Kalau dagang ke Syam itu bukan dagang kecil-kecilan, Bu, besar-besaran, kan antar negara Syam itu ya, Bu ya. Lamun dagang antar negara jangan dianggap kecil, pasti bagaimana? Gede. Nggak mungkinnya dagang cilok ke Singapura kecil, kecuali dagang cilokna opat tronton. Ibunya dagang kun ke Singapura, ekspor cilok, ibu ya, antar negara gitu. Rasulullah dengan pamannya dari Quraisy Mekah ke Syam, antar negara, berarti anakna seueur, berarti prosesnya dagang yang besar. Pernah jadi pengusaha ketika nikah dengan Siti Khadijah, punya banyak karyawan. Kemudian juga sahabat pernah jadi investor, investasi, ibu ya, kerjasama dengan yang punya lahan, dengan yang punya uang, itu investasi. Gitu. Nah ini ibu namanya manajemen sumber penghasilan. Janten dinaha maksud kieu, kalau kita ingin punya uang, kita pastikan satu di antara 4 ini, bekerja, atau buka usaha sendiri, atau buka perusahaan bisnis orang kita rekrut, atau kita punya uang yang lebih kita investasikan, nanti uang kita menghasilkan uang buat kita. Artinya tidak ada umat Nabi yang nganggur, harus satu di antara 4 ini, dan itu bisa bertahap. Begitu ya Bu ya. Ini terkait dengan manajemen sumber. Nah sekarang karena kita punya hasil, masuk ke manajemen alokasi. Dalam prinsipnya Ibu, kita ada sekitar 6 prinsip ya. 6 prinsip manajemen keuangan. Pertama, Ibu Bapak, kalau dimungkinkan buat rencana anggaran keluarga, RAK. Apa Bu? RAK. RAK itu adalah rencana satahun kapayun bade naon wae. Bu, mau belanja di PAN, tuliskan. Mau belanja karpet baru, tulis. Mau belanja beli misalnya gamis baru, masukin. Mau beli apalagi, masukin. Semua yang akan kita beli kita masukin. Termasuk kebutuhan pokok, makan sabara sadinten kalikeun 30, kalikeun 12 sasi. Gitu Bu ya. Tulis semuanya. Contoh, jumlah jamreh, punya jumlah jamreh bari jebleh. Misal, dalam 1 bulan RAK kita itu adalah misal 4 juta rupiah sabulan. Setahun sabaraha? 48 juta. Nah, maka Ibu dan Bapak setelah membuat RAK kemudian tadi mencari sumber penghasilan usaha, namanya mesin finansial. Berarti milarian pada melan anu tiasa cekap kanggo 4 juta per bulan, pas pisan. Lamun tiasa mah langkung. Muka 2 tadi naon, memiliki mesin finansial pilarian. Kalau ternyata mesin finansial Bapak itu gak cukup, gajinya cuma 3 juta, kurang sabaraha Bu? 1 juta. Maka yang kurang ini kita upayakan dari mana sumber yang lain. Tekenging waka dikirangan kebutuhan. Obatnya iya kursi tong jadi, misalnya punya karpet tong jadi, hing waka. Lamun tos jadi RAK, perjuangkan dulu RAK itu. Semua yang kita rencanakan beli, perjuangkan dulu beli. Kalau sudah mentok, nggak ada lagi sumber yang lain, boleh di split. Buang dulu mana yang tak pokok, yang sekunder mana buangan. Oh udah pas 3 juta. Oke, sepakat yang RAK 3 juta ini kita akan
siapkan uang. Begitu. Ya Bu ya. Itu dibiasakan ibu-ibu. Jadi sabulan ke payun teh bade meser naon biasakan dicatat sabaraeun tah. Oke, sepakat nyari. Gitu Bu ya. Kalau ternyata tidak bisa ibu-ibu minimal ngariung ngobrol. Pak, engke orang meser anu yuk nah gitu. Pak, engke meser anu yuk. Nang deui sok sebatan ngumpul gitu. Kumangge we meser namanya gitu. Gitu. Itu namanya rencana anggaran keluarga. Yang ketiga, prinsipnya payunkeun heula, dahulukan dulu hak Allah. Siapa Bu? Hak Allah. Ya Bu ya, berarti keluarkan uang yang berkaitan dengan bab agama. Yang keempat, dahulukan hak orang lain. Dari uang kita ada hak orang lain Bu? Ada hak orang lain, namanya apa itu? Kalau zakat infak kita asumsikan masuk ke yang kedua, yang ketiga tadi, hak Allah, ibadah, infak ibadah. Apa itu? Apa Pak? Ya kalau zakat kita asumsikan ya, zakat, infak, sedekah itu kan ibadah. Ibadah masuk ke hak Allah. Ini mah ada hak orang lain dari uang kita, namanya apa itu? Kita harus ngasih uang ke orang lain, namanya apa itu Bu? Namanya adalah hutang. Bukan huut, Bu, hutang. Berarti kalau punya utang payunkeun heula, itu hak orang lain namanya. Hak Allah, hak orang. Nah, yang kelima baru hak kita dahulukan kebutuhan yang pokok. Nah, gitu. Ya Bu ya. Payunkeun anu pokok heula, anu teu pokok ulah waka. Yang tidak pokok jangan dulu, eta mangke terakhir. Pokoknya ulah waka hoyong meser naon-naon, pokok naon tuangeun. Bu ya, pendidikan, apalagi Bu? Kontrakan rumah kalau kontrakan dan sebagainya. Yang pokok dulu. Sisanya yang non pokok. Terakhir yang keenam, prinsipnya kalau bisa membuat cash flow. Bu, cash flow teh anu lebat tuliskeun, nu kaluar tuliskeun. Biasakan begitu ibu-ibu ya. Yang masuk berapa catat, yang keluar berapa catat. Bapak Kak tadi ka mana wae parkir 2.000, tuliskeun parkir 2.000 rupiah. Ibu tadi nyaba ka mana ka WC sabaraha 2.000 rupiah. Bunya tuliskeun sadayana kanggo naon ibu-ibu untuk mengevaluasi kira-kira keuangan kita boros atau tidak. Kalau ternyata tadi di RAK 3 juta, di cash flow 4 juta, mana yang bengkak ini? Banyak belanja apa nih kok bengkak begini? Kan direncana 3 juta tadi teh, pas cash flow nah akhirnya 4 juta, ada yang salah. Cari pilari, oh iya ta meser anu gitu nyebutnya seperti itu. Jadi untuk menyinkronkan antara RAK rencana anggaran dengan kenyataan, dibuat cash flow. Kalau tidak mau pakai kertas, hari ini pakai Android ya Bu ya. Di HP kita di Play Store bisa download catatan keuangan. Tiap hari meser naon tadi, cimol sabaraeun, tulis cimol. Ya Bu ya, beli apa tadi? Beli naon bala-bala, masukin Bu, tiap hari begitu. Nanti per bulan kelihatan ageng mana meser beas, meser rencang, jajan munang kali, infak dan lain-lain besar mana. Ibu ya seperti itu. Itu manfaatnya. Agar apa? Agar uang kita ternyata sehat. Nah, ibu-ibu udah jam 10.04. Ini sebenarnya Pak materi prakteknya di sini sekarang. Tapi waktunya habis. Insya Allah lah, Pak ya, lain waktu ya. Prinsipnya gini Bu, prinsipnya begini. Bu, nanti saya akan kasih teori sebuah buku, habiskan
gajinya. Habiskan uang. Bu, enak mana nyiapkeun artos jeung ngahemat artos. Cek bapak teh, Bu, alhamdulillah bapak kayak artos 5 juta. Siapkeunnya anjing. Enak mana, Bu? Nah, kata teori uang kita harus habis saat itu juga. Dapat uang tanggal 1 maksimal tanggal 2 harus habis. Siap begitu? Bagaimana teorinya? Nanti kita bersambung ya Bu ya. Karena udah waktunya habis ya Pak. Oke. Bagaimana cara menghabiskan uang dengan baik? Tapi tetap sehat keuangannya. Karena ibu-ibu, yang harus sehat itu jangan hanya jasmani dan rohani saja, ya. Jangan hanya jasmaniah sehat, ruhaniah sehat. Ibu ya, pesakiah ge udah sehat. Ibunya punya jasmaniah sehat, ruhaniah sehat, pesakiah udah sehat. Pesak teu sehat kumaha Bu? Hareeng mas takal. Ibunya gerung gitu. Nah, agar sehat keuangan kita, maka kita harus mempunyai teori praktek tentang manajemen keuangan. Demikian sementara ibu-ibu, mohon maaf bila banyak mohon maaf atas kesalahan kekurangannya. Mudah-mudahan uang kita uang yang barokah. Ketika barokah, insya Allah itu akan bertambah nikmat. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.